Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khairul Anwar Siregar dengan NIM 12420112159, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas materi tentang talak, yang dimana talak secara bahasa diambil dari kata itlaq yang artinya melepaskan, atau irsal artinya memutuskan, atau bisa juga tarkun artinya meninggalkan. Adapun secara istilah, talak ini adalah hullu rabitatiz zawaji wa inhaul alaqatiz zawjiyah, melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dasar hukum talak, syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqan ghalidha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka yaitu istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran surah An-Nisa ayat 21. Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan atau talak bisa hukumnya menjadi mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul halali inallahi talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini timbul pertanyaan bagi diri kita sendiri. Mengapa Allah menghalalkan yang namanya talak, sementara talak tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini timbul pertanyaan bagi diri kita sendiri. Mengapa Allah menghalalkan yang namanya talak, sementara Allah tersebut membenci yang namanya talak? Karena talak ini merupakan jalan terakhir ataupun jalan satu-satunya setelah kehidupan rumah tangga tidak ditemukannya kedamaian setelah menjalani pertikaian antara suami dengan istri. Maka itu alasan Allah menghalalkan yang namanya talak. Dasar hukum talak ada 4. Yang pertama adalah wajib. Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali dengan talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi antara suami dengan istri. Yang kedua, hukumnya haram. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dibenarkan, karena hal itu akan membawa mudarat bagi diri sang suami dan juga istri
serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Yang ketiga, hukumnya adalah mubah. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami dan lain sebagainya, sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak pernah tercapai sama sekali. Yang keempat, hukumnya adalah sunnah. Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya. Misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam perjalanan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis talak. Talak dilihat dari segi bolehnya tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya. Maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami. Pertama, ada yang namanya talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya setelah talak dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli. Yang kedua, jenis-jenis talak ini adalah talak bain, yaitu talak yang ketiga. Yang tadi talak raj'i itu talak yang pertama dengan talak yang kedua. Sementara talak bain ini adalah talak yang ketiga, yaitu talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan atau khulu untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syaratnya. Talak bain ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak bain sughra, yaitu talak di mana suami tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya, akan tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang kedua, ada yang namanya talak bain kubro, yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri ini menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya. Baiklah, itu kemungkinan penjelasan singkat dari saya tentang talak ini. Mungkin pada kesempatan lain kalinya kita akan mencoba mengulas lebih detail, lebih jelas tentang perkara talak ini, karena perkara talak ini walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah menghalalkannya sebagai jalan terakhir untuk menemukan perdamaian yang terjadi antara suami dengan istri, agar sama-sama tidak menjatuhkan harga diri suami dengan istri.